Ya, pemerintah optimistis dapat mempercepat realisasi belanja negara pada kuartal keempat 2020. Nah, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Caranya dengan membelanjakan 1.200 triliun rupiah untuk belanja pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pada kuartal ketiga 2020, peran APBN dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional sudah terbilang optimal. Namun, untuk bisa mendorong lagi pemulihan ekonomi, diperlukan percepatan belanja di kuartal keempat 2020. Menurut Sri Mulyani, pembalikan ekonomi yang sudah terlihat di kuartal ketiga 2020 ini diprediksi bisa berlanjut hingga akhir tahun ini. Pemerintah juga terus mendorong percepatan realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional. Mengenai ketakutan dari kepala desa adanya berbagai hal, ini memang menjadi sesuatu yang dilematis sekali Pak Mustafa. Dari awal kita sudah melihat setiap kali kita mendesain, banyak sekali persoalannya dieksekusi karena tadi kekhawatiran terhadap apakah mereka nanti akan dianggap merugikan negara, ataukah mereka nanti akan dianggap melanggar aturan dan yang lain-lain. Jadi sebetulnya di dalam setiap kali rapat di tingkat menteri, kita juga mengundang Jaksa Agung, kita mengundang Kapolri, kita juga mengundang KPK Pak dalam hal ini, dan di tim PEN sendiri kami membuat MOU dengan berbagai kementerian lembaga tadi, APH tadi. Tujuannya supaya kalau ada masalah-masalah juga bisa disampaikan. Jadi dalam hal ini kalau ada kepala-kepala desa yang khawatir, takut, mungkin juga bisa disampaikan kepada kami sehingga kami juga bisa menyampaikan nanti langsung kepada Pak Jaksa Agung, Pak Kapolri maupun mungkin bahkan juga KPK. Tentu kalau mereka mengikuti sesuai dengan yang aturan yang ada, meskipun tadi disampaikan aturannya sering tumpang tindih, kita akan coba untuk terus memperbaiki. Dan dilemanya selalu kalau kita melakukan relaksasi, kemudian mereka menganggap tidak ada juklak atau juknis yang detail sehingga mereka takut membuat keputusan. Tapi kalau dibuat juklak dan juknisnya sangat detail, nggak sesuai dengan kondisi lapangan. Gitu. Jadi selalu kayak gitu tuh yang kita lihat fenomena kita. Sebetulnya APBD bisa membelanjakan 505 triliun sisanya. Kalau di pusat, kita kuartal keempat ini masih ada 770 triliun lebih. Jadi kalau kombinasi keduanya sebetulnya APBN dan APBD untuk kuartal keempat itu bisa mencapai lebih dari 1.200 triliun sendiri. Ya, Kementerian Keuangan mendorong pemerintah daerah untuk membelanjakan dana yang saat ini masih mengendap di rekening kas umum daerah atau RKUD. Ini guna mendorong perekonomian di tengah pandemi COVID-19. Kemenq mencatat hingga Oktober 2020 ini masih ada dana sebesar 239 triliun rupiah. Ini milik Pemda yang mengendap di RKUD. Lantas faktor apa saja yang menyebabkan belanja APBD masih berjalan lambat? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenq Astera Primanto Bakti dan juga Direktur Eksekutif Next Policy Fitra Faisal. Saya sapa Pak Prima dan juga Mas Faisal. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Apa kabar Bapak-Bapak? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu juga. Saya langsung ke Pak Prima dulu sebelum nanti saya minta pendapat dari Mas Fitra secara makronya seperti apa kondisi realisasi belanja APBD ini. Tadi Bu Sri Mulyani juga sudah bilang bahwa memang ada hambatan. Sebenarnya hambatannya ada di mana Pak? Sehingga 239 triliun ini masih mengendap di RKUD. Baik, terima kasih. Mungkin pertama yang perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya daerah ini sebetulnya kan sama dengan pemerintah pusat. Jadi mereka juga mengalami pandemi COVID-19 dan juga harus melakukan adjustment ya, baik melalui refocusing maupun melalui realokasi anggaran. Jadi dari satu sisi memang kemampuan untuk melakukan adjustment ini menjadi hal yang sangat penting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena adanya pandemi COVID ini, maka otomatis terdapat pembatasan-pembatasan terutama yang terkait dengan mobilitas.
ya, dan mobilitas ini pengaruhnya sangat luar biasa ini buat pergerakan ekonomi, terutama bagi pelaksanaan proyek-proyek di daerah, ya, baik yang fisik maupun yang non fisik. Sehingga dalam beberapa bulan di depan ini kelihatannya memang banyak sekali kontrak-kontrak yang harusnya sudah ditandatangani akhirnya terhambat. Nah, itu juga menjadi faktor yang kedua. Kemudian faktor yang ketiga adalah dari daerah sendiri, mereka kelihatannya ada ketakutan untuk segera menggunakan anggarannya atau membelanjakan anggarannya. Dalam arti karena di sini kita semuanya menghadapi pandemi COVID yang tentunya nanti membutuhkan anggaran yang ekstra, jadi masih banyak daerah yang sifatnya berjaga-jaga. Nah, ini yang perlu kita dorong dan kita yakinkan kepada pemerintah daerah bahwa memang untuk hal yang berjaga-jaga tadi harus dilakukan secara lebih prudent, dalam artian dilihat mana yang memang daerah-daerah yang bisa sudah mulai melakukan belanja dengan cepat dan mana daerah yang memang terdampak berat. Dan kalau kita lihat sebetulnya pertumbuhan ekonomi untuk daerah yang menjadi epicentrum itu memang kenanya gede. Nah, jadi pertumbuhannya juga negatifnya lebih besar. Dan ini kalau kita lihat di kuartal 3 ini memang kebanyakan daerah ini sudah melakukan pembalikan. Nah, jadi kami dari pemerintah pusat ini mendorong percepatan belanja dalam artian mendorong supaya yang namanya pergerakan ekonomi ini dilakukan putusannya atau polisinya tidak dengan cara-cara yang common practice tapi dengan extraordinary. Jadi misalnya bagaimana caranya, Pak? Bagaimana mendorong dengan cara-cara yang extraordinary? Praktek konkret yang bisa dilakukan? Karena ini kan juga soal koordinasi antara kementerian dan juga penegak hukum. Ya, baik. Jadi sebenarnya kita sudah memberikan dorongan-dorongan atau arahan-arahan, ya, Kementerian Keuangan bersama dengan Kemendagri itu sudah memberikan acuan, ya, yaitu misalnya bagaimana cara kita melakukan realokasi dan refocusing anggaran. Sejak awal COVID itu kita sudah mengarahkan anggaran-anggaran baik itu yang sifatnya block grant maupun specific grant itu diarahkan untuk penanganan COVID. Dan penanganan COVID ini sebetulnya kan spektrumnya luas, mulai dari kesehatan, kemudian pelinsos dan juga terutama juga untuk mendongkrak ekonomi. Itu yang pertama. Jadi kita dorong melalui suatu juknis. Dan yang kedua juga kita bersama dengan Kemendagri juga melakukan monitoring ya terhadap proyek-proyek daerah yang harusnya masih bisa berjalan. Ini kita buka kembali karena kita memberikan suatu program yang di dalam PEN itu salah satunya adalah cadangan devisa DAK fisik. Yaitu kita membuka kembali program-program infrastruktur daerah yang melibatkan padat karya sehingga ini bisa digunakan daerah untuk menggerakkan ekonomi. Itu yang berikutnya. Kemudian juga kita memberikan dukungan yang lain yang sifatnya tambahan anggaran, baik melalui DID tambahan atau dana insentif daerah tambahan maupun kita juga buka kesempatan daerah untuk melakukan pinjaman daerah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke, baik. Saya ke Mas Fitra. Mas, menurut Anda apa yang menjadi hambatan saat ini? Kenapa APBD ini sulit sekali untuk segera dibelanjakan di tengah kondisi pandemi ini? Saya rasa Pak Primanto tadi sudah menyampaikannya dengan baik ya. Kalau kita lihat seharusnya di masa-masa pilkada seperti ini, seharusnya ini adalah memasuki periode political budget cycle. Dan dalam periode political budget cycle itu seharusnya, ya, kalau kita bicara mengenai APBD itu jauh lebih ekspansif ya ketimbang dibanding tahun-tahun di luar political budget cycle. Karena apa? Karena memang kepala daerah, terutama kepala daerah incumbent, seharusnya berusaha untuk kemudian memenangkan hati masyarakat dengan proyek-proyek yang populis. Tetapi kenyataannya sulit. Kenapa? Ya sekali lagi kita lagi memasuki masa pandemi dan di saat pandemi ini
memang di luar normal gitu ya, sesuatu yang seharusnya bisa kita push di masa-masa pilkada ini justru tidak bisa terjadi. Nah ini ada banyak ketakutan ya, bagaimana kemudian nanti dananya ketika disalurkan kemudian tidak efektif dan seterusnya sehingga kemudian mengundang pertanyaan dari BPK atau bahkan KPK begitu ya, itu yang juga disampaikan oleh Bu Sri Mulyani. Alhasil apa? Banyak dari dana tersebut yang justru ya terparkir di perbankan gitu ya. Ya udah ya, itu yang terjadi sekarang. Padahal sebenarnya kalau kita lihat nih secara nasional ya, sebagai analoginya dana PEN. Nah, dana PEN ini kalau kita lihat efektivitasnya sebenarnya cukup efektif, Mbak Popi. Meskipun sekarang belum 100% realisasi, baru sekitar 50%, tapi dari 50% realisasi itu saja, itu mampu berkontribusi terhadap 2%, ya, 1-2% pertumbuhan ekonomi maksimal. Ya. Apalagi kalau 100% realisasi, estimasi kami menunjukkan bahwa kalau ada 100% realisasi di dana PEN, itu bisa ada tambahan perekonomian hingga pertumbuhan ekonomi hingga 3,88%. Nah, artinya kalau kita memasukkan lagi ke perhitungan gitu ya, bagaimana kombinasi antara APBN dan juga APBD yang seharusnya memasuki kuartal 4 ini semakin progresif. Nah, ini yang sebenarnya sangat diandalkan untuk perekonomian, gitu kan. Nah, untungnya kalau kita lihat dari sisi komparatif ya antara kuartal ketiga 2020 dengan kuartal ketiga 2019 ini sebenarnya ya lumayan tinggi lah ya. Jadi di tahun 2020 ini sudah di atas 25% ke atas ya pertumbuhannya, dan dibandingkan dengan di kuartal ketiga 2019. Dan kalau kita lihat secara umum kontribusi APBN justru meningkat selama kuartal ketiga ya, sekitar 18% ya terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya. Artinya yang betul-betul bisa diandalkan selama pandemi ini adalah ya biar bagaimanapun adalah stimulus fiskal dari pemerintah dan juga bagaimana fiskal yang sekarang APBN dan APBD yang segera dicairkan. Itu yang jadi bisa pelumas ekonomi ya. Tapi di sisi yang lain tadi ya ada masalah-masalah dan ini unprecedented, dan unprecedented shocks ini ada kejadian-kejadian yang memang tidak diduga ini memang seharusnya solusinya adalah solusi-solusi yang di luar business as usual. Ini sudah menjadi perhatian Presiden semenjak awal gitu ya. Saya hitung ada beberapa kali Pak Presiden marah-marah 3-4 kali, dan setiap kali marah itu sebenarnya dananya naik ya kalau dari sisi anggaran PEN ya. Seharusnya ini ketika Bu Sri Mulyani juga menyentil daerah ya untuk kemudian menggunakan ya dananya sebaik-baik mungkin, terutama untuk kemudian penanggulangan Covid. Ini saya rasa akan sangat baik sekali karena butuh juga kepala-kepala daerah ini diminta untuk kemudian menyalurkan dananya terutama di kuartal keempat ini, dan jangan takut ya asalkan sesuai dengan prosedur. Itu sepertinya Mbak. Oke, saya ingin tanggapan dari Pak Prima soal ini. Kan sudah disentil, dana juga sudah ditambah, tapi tampaknya masalahnya adalah confidence, kemudian takut melanggar hukum begitu. Nah, ini seharusnya seperti apa ya kalau misalnya kita bicara secara sederhana saja, karena memang masalah ini sebenarnya tidak sederhana, tapi ini persoalan confidence, Pak Prima. Ya, baik, makasih Mbak Popi. Jadi sebenarnya ya masalah confidence ini juga sudah di-raise oleh Bapak Presiden. Ya, pada saat Bapak Presiden memanggil kepala daerah dan para menteri, ya ini beliau juga memanggil kepala KPK, Jaksa Agung, ya Kapolri. Di situ ingin ditunjukkan bahwa sebetulnya dalam melaksanakan APBN atau melakukan belanja itu sebetulnya sudah diamankan ya sepanjang tadi ya tidak ada yang sifatnya fraud atau yang lain ya. Jadi sebetulnya confidence ini sudah didorong. Nah, namun yang kami lihat ya di daerah ini memang ada semacam rigidity ya dari segi spending ya. Jadi mereka itu kelihatannya masih takut karena mereka takut nanti kalau misalnya ini sekarang saya keluarkan, kemudian nanti terjadi sesuatu di daerahnya, mereka takut nggak punya uang. Nah, ini yang sebetulnya confidence dari segi kesehatan ini juga perlu didorong, dalam artian daerah ini juga harus lebih care ya, lebih menjaga
tingkat paparannya terhadap COVID-19 sehingga mereka punya confidence yang lebih tinggi. Karena sebetulnya masalahnya tuh di situ. Kalau mereka bisa punya grab ya terhadap bagaimana cara mengatasi COVID-19 ini secara lebih baik, ini otomatis ini akan berjalan. Karena kenyataannya juga ada daerah-daerah ya yang memang betul-betul bisa maintain dengan baik, itu spendingnya ini bisa baik gitu. Ya, saya rasa itu mungkin. Oke, sebelum kita jeda, saya ingin tanggapan sedikit dari Mas Fitra soal ini. Silakan. Mas Fitra. Ya, terkait dengan masalah confidence tersebut, saya rasa sebenarnya yang paling penting adalah ya mencoba untuk di-push ya, diyakini bahwa aktivitas menahan uang ya, alih-alih produktif itu menjadi kontraproduktif. Ya memang tadi saya sepakat sekali, memang ada ketakutan kalau misalnya sudah habis uangnya, terus bagaimana kemudian mereka bisa kalau ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak di daerahnya masing-masing. Tetapi sebenarnya kalau kita bisa bicara mengenai cara berpikir secara makro, ya ada konsep yang dinamakan paradox of thrift. Ketika semuanya menahan belanja, menahan uang, baik dari sisi individu, ya pemerintah daerah, bukannya lebih baik. Keynes, ya John Maynard Keynes di era Great Depression dia bilang ini ada paradox of thrift. Ketika semua orang menahan uangnya, maka perekonomian tidak bergerak. Gitu. Itu berlaku di level individu dan juga pemerintah. Gitu. Nah ini yang kemudian harus diyakinkan bahwa yang paling penting adalah bagaimana ekonomi bisa bergerak dulu untuk mencegah kemudian sebuah peristiwa yang dinamakan economic hysteresis. Economic hysteresis ini terjadi apabila agen-agen ekonomi selama krisis atau selama pandemi, ketika kehilangan kemampuannya, gitu ya, dan tidak ditopang oleh pemerintah. Ini maka mereka akan kehilangan kemampuan di jangka menengah dan panjangnya. Jadi alih-alih memperbaiki ekonominya, justru apa yang kemudian dilakukan oleh daerah-daerah, kalau dia terlalu takut dan bahkan ketakutan, ini yang kemudian menyebabkan daerah-daerah tersebut mungkin tidak akan bisa tumbuh di masa mendatang, gitu, Mbak Popi. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan. Saya juga akan minta komentar dari Pak Prima dan bagaimana kita mengurai benang kusut dan juga agar dapat solusinya, begitu ya, sehingga ini juga bisa menjadi input kepada semua pihak. Tapi kita jeda sebentar. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Hot Economy.